Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Herdiansah dengan NIM F0B025027. Saya dari Prodi D3 Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai seperti menjaga lingkungan, menerapkan kesolehan sosial, memakmurkan masjid, serta melaksanakan pengurusan jenazah merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut sangat penting agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan dibahas di PPT ini? Yang pertama yaitu menjelaskan konsep lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan bentuk kesolehan sosial dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan upaya memakmurkan masjid dalam kehidupan umat Islam. Dan yang keempat, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dalam Islam. Langsung saja masuk ke bab pertama, lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Di dalam perspektif Islam, lingkungan merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian prinsip menjaga lingkungan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Allah juga melarang manusia membuat kerusakan di bumi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Selanjutnya adalah contoh bagaimana penerapan menjaga lingkungan. Yang pertama bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Manusia dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, melestarikan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu dengan menanam pohon, menjaga hutan, serta tidak merusak alam. Masuk ke bab kedua, yaitu kesalehan sosial dalam Islam. Kesolehan sosial merupakan sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, kesolehan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah kepada Allah, tetapi juga melalui hubungan yang baik dengan sesama manusia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesolehan sosial. Yang pertama yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan dalam hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, bersedekah dan berbagi kepada sesama. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dalam masyarakat. Sikap saling menghormati, menghargai, dan menjaga kerukunan merupakan bagian dari kesolehan sosial. Salah satu contohnya bisa dilihat dari foto tersebut, yaitu bersedekah dan berbagi kepada sesama. Selanjutnya, pentingnya kesolehan sosial dalam masyarakat. Kesolehan sosial dapat mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Sikap saling peduli dan membantu akan menciptakan kehidupan yang rukun dan juga harmonis. Kesolehan sosial juga dapat mengurangi konflik dalam masyarakat. Dengan saling menghormati dan memahami, masyarakat dapat hidup dengan lebih damai. Masuk ke bab ketiga, yaitu memakmurkan masjid. Upaya memakmurkan masjid. Masjid sendiri merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Memakmurkan masjid itu berarti menjadikan masjid sebagai tempat yang aktif
dengan berbagai kegiatan ibadah dan juga keagamaan. Kegiatan tersebut tidak hanya berupa sholat berjamaah, tetapi juga pengajian, kajian keislaman, dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya ada fungsi masjid dalam kehidupan umat. Yang pertama, masjid berfungsi sebagai tempat utama untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat berjamaah. Yang kedua, masjid juga menjadi tempat pendidikan dan penyebaran ilmu agama melalui pengajian, kajian, dan juga kegiatan dakwah. Yang ketiga, masjid juga berperan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk mempererat hubungan sosial dan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah secara rutin di masjid, yang dimana hal ini dapat menjadikan masjid lebih hidup dan meningkatkan kebersamaan antar jamaah. Yang kedua, mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan juga kajian Islam. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan agama bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Contohnya kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, atau kegiatan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, bab keempat atau bab terakhir, pengurusan jenazah dalam Islam. Pengurusan jenazah merupakan kewajiban bagi umat Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian umat, maka gugur kewajiban bagi umat lainnya. Pengurusan jenazah dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Masuk ke bagian pertama, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah merupakan tahap pertama dalam pengurusan jenazah dalam Islam. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran dan najis sebelum proses pengkafanan. Jenazah dimandikan oleh orang yang sejenis kelaminnya atau oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dekat dan dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tahap kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan setelah proses memandikan selesai dilakukan. Kain kafan dianjurkan berwarna putih dan digunakan untuk menutup seluruh tubuh jenazah dengan rapi dan sopan. Tujuan mengkafani jenazah adalah untuk menjaga kehormatan jenazah sebelum disolatkan dan juga dimakamkan. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Tahap selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah merupakan salah satu tahapan penting dalam pengurusan jenazah dalam Islam. Salat jenazah dilakukan sebagai doa kepada Allah agar orang yang meninggal dunia mendapatkan ampunan dan juga rahmat. Salat jenazah tidak memiliki ruku dan juga sujud, tetapi terdiri dari 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat membaca doa penutup sebelum salam. Masuk ke tahap terakhir yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan tahap terakhir dalam pengurusan jenazah dalam Islam. Proses penguburan dilakukan dengan menempatkan jenazah di dalam liang kubur yang telah disiapkan sebelumnya. Jenazah diletakkan dengan posisi miring ke kanan dan menghadap ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan kepada syariat Islam. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, kubur ditutup kembali dengan tanah hingga membentuk gundukan sederhana. Selanjutnya, hikmah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah mengajarkan umat Islam untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Kegiatan ini mengingatkan bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Pengurusan jenazah juga memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
meningkatkan kesolehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat. Selain itu, pengurusan jenazah juga merupakan kewajiban umat Islam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia dan sebagai pengingat bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.